caranya membentuk orang begitu. Jadi bukan jadi tim yang santai-santai. Sewaktu-waktu disuruh khotbah, itu biasa itu. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke Pak Joseph Pratama, ini kasihan Pak Joseph. Ada lagi yang telepon mendesak minta segera karena mau bergegas. Victor Faratimela dari Belanda. Silakan Pak Victor. Oke, terima kasih. Aduh, senang sekali ya, khususnya Heru. Terima kasih Heru. Kalau dipanggil Pak kok jadi bingung semua kita nih. Memang karena waktu saya resmi Pak. Resmi ya, kalau gitu Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. Tuhan baik. Terima kasih juga ya panggil Ibu Melian ya sekarang ya. JR and istri, senang ya bisa lihat. Hanya ada 4 hal mungkin. Satu, saya bilang pertama kali saya mengenal Tuhan yang hidup itu lewat Kak Yer. Karena saya waktu itu sudah tinggalkan Tuhan. Saya hidup di tengah dunia malam di diskotik, dan saya waktu itu baru beberapa kali dirikan diskotik di Surabaya. Nah, tiba-tiba saya datang karena saya mau bunuh diri, istilahnya gitu. Terus KKR, Pak KR itu di Surabaya Revival Center, di Panglima Sudirman, KR berdiri di mimbar, dia bilang ada satu anak muda di sini, Tuhan bicara sama saya. Itu masuk, Tuhan bicara sama saya. Dan itu yang saya cari, saya bilang gitu. Saya anak pendeta, tapi saya belum rasa bahwa Tuhan tuh bicara langsung. Bapak saya itu dipakai Tuhan memang bangkitkan orang mati luar biasa. Tapi ini ada kata yang Tuhan bicara sama saya. Terus dia bilang, ada satu anak muda datang ke sini, kemarin malam mau bunuh diri. Dia pada waktu kecil sudah dipeti mati. Dan Tuhan keluarkan. Saya belum pernah ketemu Kak Yer. Baru datang ke situ, gara-gara juga Heru yang ngajak saya ke situ. Ketemu Heru karena pertandingan catur Jawa Timur. Iya toh, jadi seperti itu ceritanya. Dan Kak Yer itu dari mimbar, tiba-tiba dia langsung tunjuk saya dari mimbar. Pemuda itu kamu, gitu. Yang pakai baju merah ini saya pakai sekarang, garis-garis. Nah ini modelnya kayak gini, ya toh, makanya saya ingat. Jadi saya bilang, wow. Nah itu kesan pertama. Sejak itu Kak Yer peluk saya, dia bilang, siapkan kamu, hai anak muda, Tuhan mau pakai hidupmu, gitu. Oke. Singkat cerita, nah bertumbuh, terus beberapa hal Kak Yer mau kenal ayah saya, dari saya ketemukan, dan beberapa hal memang untuk urusan-urusan surat itu Kak Yer minta tolong ayah saya, termasuk bagaimana bisa mendirikan GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru ini. Jadi ayah saya menghubungi Departemen Agama karena itu sahabat-sahabat di dalam perjuangan untuk merebut kemerdekaan dulu. Jadi ayah saya dulu pejuang Angkatan Darat. Nah, saya mau bilang sama saudara, itu satu. Tiba-tiba yang kedua, dia ajak sampai masuk kasih Melanda. Ya, pertamanya itu MDC dulu ya, Making Disciple for Christ, tapi Malam Dermaga Cinta dulu. Saudara, hari itu poster sudah gede ditaruh di atas Goski, dan polisi mengatakan harus dicabut karena tidak ada tulisan Kristen. Kak Yer bilang sama saya, Tik, NHE ya opo ya? Oh Kak Yer, saya naik. Duh, itu angin gede loh. Jangan takut. Nah, aku dulu sih gampang ngejar layangan, masuk melakukan ini tidak bisa. Saya bilang. Jadi 1:30 pagi saya manjat Goskit, itu tinggi sekali ya. Background apa ini, poster besar sekali. Saya suruh nempel tulisan Kristen, ya, yang dibuat sedemikian rupa, cepet-cepetan, dicat, ya. Saya naik dengan itu. Kalau saya bayangkan sekarang, nggak berani mestinya. Ya. Ada satu yang kenapa saya berani, Kak Yer orangnya berani, nekat gitu. Jadi saya ketularan nekatnya gitu. Nekat banget ya, ya toh. Dia bilang sama saya, Vic, KKR kasih Melanda Jakarta, aku nggak punya duit, tapi aku nggak ngomong siapa-siapa. Kalau aku ngomong siapa-siapa nanti bingung semua. Aku ngomong sama kamu, lah kamu ini orang yang suka sembahyang kayak aku, jadi ayo kita sembahyang aja, nggak punya duit. Jadi Vic, sekarang kamu ke Jakarta ya, kamu siapin panitia.
Nah, kalau dia ngomong nggak punya duit, masa saya bilang, terus aku tinggal di mana, siapa yang bayar di tiketnya? Ya nggak mungkin tuh ya. Saya bilang, oke, siap bos. Saya bilang, kamu berangkat ya Vic, siapin KMJ. Kamu ke sana temuin Benny Obaja, ya, temui Robinson, itu aja. Ya, terus saya dikasih alamat, ya. Kamu tidur di Batu Ceper nomor 6, tempatnya Darius, beres. Ya wes, saya bilang. Saudara, seperti itu. Jadi nggak ada duit itu. Jadi waktu saya berangkat ke sana pun, ya saya sudah belajar untuk nggak minta siapa-siapa. Jadi saya sembahyang. Sudah tahu, karena keberanian itu, iman yang luar biasa itu. Sebelum saya berangkat itu, kok bisa banyak orang datang sama saya ngasih duit. Dan saya nggak pernah ngomong bahwa saya mau ke Jakarta untuk mempersiapkan kepanitiaan KMJ. Ya, itu luar biasa. Oke ya, gara-gara itu saya nekat ke Belanda. Nggak ada yang ngundang, nggak ada yang biayain, nggak ada yang sponsor, nggak ada. Cuma disuruh Tuhan. Dan waktu saya ngomong sama Kak Yer bilang, kalau lu dengar dari Tuhan, berangkat. Gitu, ya udah berangkat. Jadi ya ini, sampai sekarang ini saya sudah di Belanda. 30 tahun benar-benar menetap. Ya, jadi ya 37 tahun dengan awalnya pelayanan. Yang terakhir, ya, saya sekarang sudah jadi gembala di sini. Tapi yang ketiga yang saya mau sampaikan buat saudara yang terakhir, bahwa waktu awal dia bilang sama saya kelihatannya harus menikah. Loh iya, saya bilang laki itu kalau menikah kan berdua lebih baik gitu. Tapi dari semua wanita yang aku lihat, Vic, gitu, cuman Melian gitu. Sing Amerika bagus, sing ini bagus, itu semua nggak ada yang nggak bagus. Tuhan kasih saya yang bagus-bagus dari dulu, dia bilang. Tapi yang benar-benar menyita pandangan saya, memenuhi pikiran saya, Melian gitu. Terus saya tanya, terus ya apa? Masalahnya ini ngambil barang berharga, ya, tapi disembunyikan di tempat yang sulit. Maksudnya apa? Aku udah ngerti, dia bilang gitu. Orang tua ini tidak setuju, aku irengin brewok. Jadi saya boleh dibilang yang menemani selama Kak Yer ngapel CR. Papamu itu kalau pergi, saya ini obat nyamuknya, jadi saya nungguin di mobil gitu, bisa sampai 2,5 jam loh ya toh, itu pengorbanan. Jadi itu, yes. Anda bukan korban satu-satunya, obat nyamuk banyak. Ada Tenny Landena, Budi Setiawan, saya sekali Teddy yang sering. Jadi ya itu salah satunya. Sampai kalau soal mobil mogok dorong, JR, saya ini pengalamannya. Jadi dorong wis bolak-balik Wonokromo tak dorong, Darmo ya dorong gitu. Tapi itu pengalaman manis sekali yang membuat saya lihat bahwa kalau dia melihat ini istri yang dari Tuhan, dan dia bilang ini putusan terakhir, dan seumur hidupku aku akan sama Melia. Mantap, saya bilang. Jadi itu juga yang mendorong saya. Dia bilang, Vic, kalau kamu cari istri, yang pertama mesti cantik. Maksudnya apa, Kak Yer? Ya, kalau hati bisa dirubah, wajah dirubah angel. Mungkin itu inspirasinya Melian, makanya saya cari Vivi. Oke, itu saja dulu. Dan saya kagum dengan apa yang Tuhan buat. Dan saya percaya bahwa saya melayani di sini. Tidak pernah saya lupakan. Hampir setiap kali dalam seminar atau khotbah, saya akan menyinggung nama beliau. Karena itu menginspirasi saya di mana Yesus nampak dalam hidup Kak Yer. Tuhan memberkati. Thanks. Oke, saya buka rahasia dikit. Saya buka rahasia dikit sebelum ketemu Vivi. Victor itu termasuk yang pakai cincin penolak godaan cinta. Betul. Begitu ketemu Vivi, cincinnya dilepas. Ada amin, saudara. Amin. Dan laginya, Victor, yes. Kak Yer itu bilang, kalau kamu hamba Tuhan yang pelayanannya di mimbar, pandanganmu luas kemana-mana, jadi bisa melihat di mana ada sesuatu mawar yang cantik. Karena itu dia bilang kalau sampai dapat yang kurang cantik, salahnya sendiri, padahal pandangannya kan luas sekali gitu ya. Itu juga Tenny kalau nggak salah, Tenny Landena juga mendapatkan itu
nasihat itu dari Kak Yer. Karena saya terjun di pelayanan kaset, rupanya nggak dikasih rahasia itu rupanya. Iya, kaset tidak di atas mimbar, pandangannya kurang luas ya rumah. Tapi pelayanan kami di Belanda, gereja ini juga karena Kak Yer. Jadi salah satunya ya. Jadi benar-benar Koden itu mengawalinya, tapi Kak Yer tuh sudah datang berapa kali ke Belanda dan dia banyak ngomong tentang Belanda sebenarnya pada saya, gitu. Dan jadi itu salah satunya. Dan waktu saya berdoa, saya bilang sama Kak Yer, Tuhan bicara sama saya yang jasmani paralel sama yang rohani. Terus saya bilang, saya terinspirasi bahwa Indonesia merdeka karena mahasiswa di luar negeri. Mahasiswa yang di luar negeri ini yang mendorong terjadi kemerdekaan, yaitu teman-teman Budi Utomo yang ada di Belanda. Jadi Tuhan taruh di hati saya untuk Belanda. Kak Yer bilang, kamu jangan takut, kamu pergi. Dan dari situlah yang membuat saya juga, salah satu yang meneguhkan saya selain ayah saya, yaitu Kak Yer. Pergi, Vic. Jangan takut. Dan betul, ya Tuhan campur tangan, dan ya akhirnya bisa berdiri beberapa gereja, bahkan melahirkan beberapa jemaat di Eropa ini. Ya, terima kasih. Sekali lagi saya mesti berangkat. Terima kasih banyak buat semua sahabat semuanya. Tuhan memberkati. Ya, God bless. God bless. Oke, Vic. Ya, oke, sebelum lanjut kepada Pak Joseph Pratana, ada titipan pesan dari Petrus VHS, Petrus Hadi ya. Petrus Hadi juga perintis pelayanan di Belanda, dan dia minta maaf malam ini nggak bisa gabung, tapi dia banyak cerita kesannya tentang Kak Yer ya, yang membuat dia terharu menangis. Belum kenal Kak Yer, mendirikan persekutuan doa di Tegal, sudah 300 orang, dia dicari sama Kak Yer. Jadinya bukan dia cari Kak Yer, bukan dia cari pengkhotbah, dia dicari sama Kak Yer. Itu yang membuat terkesan ya, sampai akhirnya dia juga boleh dibilang dimentor sama Kak Yer ya, di tempatnya Dr. Hendrawan Bandung. Nah, itu pesan dari Petrus Tegal, Petrus Hadi. Oke, silakan Pak Joseph Pratana, silakan. Setelah ini selamat malam. Pak Silvanus. Ya. Terima kasih Pak Heru. Selamat malam Ibu Meliani, JR, and Jojo. Nama saya Joseph Pratana, tapi yang mengenal saya long time ago, mereka manggil saya Xiongguan. Nah, saya bukan hamba Tuhan full timer, saya juga bukan pastor. Saya businessman, saya seorang graphic designer. And then, saya mengenal Kak Yer itu tahun 1981. It's a long time ago. It's the first time I know Jesus. Untuk pertama kali saya kenal Yesus. Dan kemudian, saya sering berinteraksi dengan Kak Yer. Kalau saya bilang, my Christianity, my ministry, pelayanan saya, kekristenan saya itu banyak dibentuk dengan interaksi antara saya dan Kak Yer. Saya manggilnya Kak Yer. Like anybody else. Hal-hal yang membuat saya jadi Kristen hari ini itu karena interaksi pribadi. Jadi bukan sekedar saja khotbahnya, tapi saya sering ngomong-ngomong di rumahnya di Darmo Permai Selatan, and then di di kantor gereja di Jalan Bintoro. Nah, yang paling membuat saya itu selalu teringat itu waktu dia ngomong saya gini di rumahnya. Dia bilang gini, Xiongguan, jangan pernah kamu jadi orang Kristen karena Kak Yer, dia bilang gitu. Kenapa? Karena Kak Yer ini manusia. Manusia bisa jatuh, Xiongguan. Tapi kalau Yesus nggak akan pernah bisa jatuh. Jadi kalau kamu jadi Kristen karena Kak Yer, kamu salah. Tapi kamu harus jadi Kristen karena Yesus. Sehingga engkau akan jadi Kristen selamanya. Dan engkau tidak akan mengingkari kekristenan. Itu yang membuat saya kuat sampai hari ini. Sehingga kalau saya dengar hamba Tuhan si A, si B, si C jatuh dalam dosa dan lain sebagainya. Dan banyak orang itu telepon saya dan kemudian dia bilang imanku goncang dan lain sebagainya. It didn't happen in my life. Itu nggak terjadi dalam hidup saya. Karena ya itu, seperti yang Kak Yer katakan kepada saya, jadi Kristen karena Yesus. Not because of the servant of God. Bukan karena hamba Tuhannya. Itu yang selalu ada dalam diri saya. Dan di mana Kak Yer juga mengajarkan saya, personally saya diajar oleh Kak Yer untuk khotbah gitu. Waktu itu di midweek meeting gitu, I never forget that. Di mana saya suruh ngomong satu topik for 3 minutes,
And then kemudian Kak Yer duduk di belakang. Setelah itu saya duduk di belakang sebelahnya Kak Yer bilang, kamu tidak boleh lakukan ini, kamu tidak boleh lakukan itu. Ini salah, kamu harus ini. Next week lagi for 3 minutes, oke? Gitu. Dan kemudian Rabu berikutnya, kemudian saya bicara lagi. Dan itu terjadi sampai a few times, itu beberapa kali. Sampai akhirnya 5 menit. Dan setelah itu Kak Yer, sudah kamu sudah ngerti gini-gini. Dan dia tidak pernah suruh saya lagi. Sebetulnya yang jadi muridnya Kak Yer bukan saya aja, istri saya juga muridnya Kak Yer, cuman dia tidak bisa hadir malam hari ini karena she passed away in 2019 karena dia udah meninggal tahun 2019, jadi dia tidak bisa ikut malam hari ini. Dan dia juga muridnya Kak Yer, berinteraksi dengan Kak Yer, dan kita berdua muridnya Kak Yer, yes, oke. Dan yang saya tidak pernah lupa itu Kak Yer selalu ngomong gini sama saya. Guan, kalau kamu khotbah, kamu harus punya message. Kalau kamu tidak punya message, kamu jangan pernah khotbah. Jangan terus kemudian tidak punya message, gara-gara diundang khotbah gitu. No, kalau kamu tidak punya message, jangan khotbah. Itu satu. Kedua, yang dia pernah ngomong sama saya. Sorry, saya lupa. Walaupun saya bukan bisnis, bukan hamba Tuhan full timer atau pastor, saya juga melayani firman. Saya diundang khotbah di gereja-gereja. Oke. Kemudian dia bilang gini, kalau kamu khotbah, kamu boleh ngomong apapun juga. Make sure in the end you have to glorify Jesus. Kamu boleh ngomong apa aja, tapi make sure pada bagian akhir engkau harus memuliakan Yesus. Itu yang harus kamu ingat. Dia bilang gitu. Dan itu selalu ingat sampai hari ini. Dan yang paling amazing dari Kak Yer, I need one more minute, okay? Saya mau cerita bagaimana hebatnya Kak Yer itu dipakai Tuhan itu gini. Saya tidak bisa pernah lupa ini. A lot of people forget about this event, but I don't. Itu persekutuan doa di Kontesa antara tahun 81 sampai tahun 87 sebelum gereja GKBB Masa Depan Cerah itu ada. Itu dalam sebuah persekutuan doa hari Selasa, Kak Yer ngomong gini, I never forget this. Saya tidak pernah lupa ini. Kak Yer bilang gini, dia bilang gini, saudara harus bisa mencari kehendak Tuhan sendiri. Jangan mengandalkan kebaktian hari Minggu, jangan mengandalkan kebaktian hari Selasa, karena pada saat itu kita di persekutuan dari Kontesa selalu ada pada hari Selasa. Sekarang bayangkan, dia bilang gitu, andai kata pemerintah Indonesia mengeluarkan sebuah larangan bahwa tidak boleh lagi ada kebaktian gereja di Indonesia, tidak boleh ada persekutuan doa di Indonesia, bagaimana dengan kekristenanmu? Apakah engkau akan berhenti jadi orang Kristen? Kata-kata itu melekat di hati saya. Karena apa? Karena pada saat itu saya bilang gini, oke Kak Yer, aku mau mencari kehendak Tuhan setiap hari. Tetapi metafor yang kau berikan bahwa pemerintah Indonesia melarang kebaktian di Indonesia, itu hanya untuk sekedar membangkitkan motivasi dalam diri kita aja. Karena Indonesia, based on Pancasila, itu tidak akan pernah melarang gereja kebaktian atau persekutuan doa, mengadakan persekutuan doa. Itu yang selalu saya ingat. And then fast forward, maju ke masa yang akan datang tahun 2020. Bulan April, pemerintah Indonesia mengumumkan, Indonesia masuk masa pandemi, PSBB, tidak boleh ada kebaktian di gereja hari Minggu, tidak boleh ada kumpul-kumpul, termasuk persekutuan doa, dan lain sebagainya. Pada saat itu, yang ada di kepala saya cuma satu, kata-kata Kak Yer. Dan saya bilang gini, pada saat itu tahun 80-an itu, Kak Yer bukan sekedar cerita, Kak Yer bukan sekedar memberikan sebuah kisah untuk memotivasi kita mencari kehendak Tuhan, tapi pada saat itu, Kak Yer lagi bernubuat. It's a evidence that he is a man of God, you know. Bayangkan, antara tahun 80-an sampai tahun 2020 itu puluhan tahun. Tapi apa yang dia katakan itu jadi kenyataan. It's amaze me, you know. Sehingga apapun yang terjadi, Jeremiah is my guru, my mentor, and my friend. Saya selalu cerita sama anak-anak saya bilang, papanya JR, suaminya Tante Milian, Jeremiah Rim, kalau engkau manggil Om Yer. He is always my guru and my mentor. Kalau kamu lihat Papi khotbah, itu karena Om Yer yang ngajar Papi khotbah. Itu yang selalu saya
cerita ke anak saya, dan saya ceritakan apapun juga. Karena apa? Saya ingin menularkan. Walaupun Kak Iyer sudah tidak ada, tetapi visi yang dia berikan itu tetap hidup di semua orang yang pernah bersentuhan hidupnya dengan Kak Iyer. Dan itu tidak akan pernah mati. Dan visi itu unstoppable. Tidak bisa diberhentikan. Ya kira-kira itu yang mau sharing. Sorry, 8 menit, kelebihan 3 menit. Sorry, Her. That's my sharing this evening. Okay, God bless you all. God bless you all. Saudara, ini yang sharing-sharing ini memang teman-teman kami di SMP. Ciantik setengah jam itu kemarin rekaman pribadi. Kalau Xiongguan ini SMP dikenalnya namanya Jim West. Karena waktu itu lagi populer filmnya Jim West. Dan tidak pernah menyangka kalau bisa bertobat jadi anak Tuhan akan jadi pengkhotbah luar biasa. Oke, silakan Pak Silvanus. Baik. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Shalom Bu Meliani, JR, Yohana, Pak Heru, dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, pertama-tama saya bersama istri saya, sebenarnya istri saya cuma tidak ada di rumah, lagi ada tugas, mengucapkan terima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini boleh diizinkan ya, kita boleh bertemu lewat Zoom ini. Ya, saya juga bersyukur kalau boleh mempunyai namanya sahabat Kak Iyer dan Ibu Meliani, karena sebenarnya saya dan keluarga sudah lama kenal mereka, artinya tentunya keluarga besar saya dulu yang lebih dulu kenal, karena orang tua saya adalah hamba Tuhan juga. Jadi saya dan istri mengembalakan gereja misi Indonesia yang ada di kota Frankfurt. Ya, kami datang sekitar 33 tahun yang lalu, dan bersyukur Tuhan sudah mempercayakan untuk mengembalakan gereja misi ini yang menjadi cabang dari gereja utusan Pantekosta di Indonesia sebenarnya. Dan kami mengenal Kak Iyer dan Ibu sudah cukup lama, sekitar tahun 1984, 1985. Ya, Kak Iyer yang begitu dipakai Tuhan. Jadi waktu itu kebetulan tahun 83 itu saya baru pulang dari Jerman, karena sebelumnya saya punya kesempatan belajar studi di Jerman Barat, karena waktu itu masih terpisah Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan 83 itu saya pulang untuk mempersiapkan diri untuk memang, karena saya punya panggilan untuk jadi hamba Tuhan ya. Karena waktu itu saya ke Jerman tidak ada panggilan itu, saya hanya mau belajar di Jerman untuk melanjutkan impian, tapi panggilan itu Tuhan sudah memeteraikan apa janji-janjinya, dan saya akhirnya tahun 83 pulang, dan tahun-tahun setelah itu saya melihat pelayanan Kak Iyer ya, dan saya bersyukur saya bersama saudara-saudara saya seringkali ikut berperan serta dalam memainkan musik, dalam mengiring pujian penyembahan di gelanggang olahraga di Gelora Saparua di Bandung. Dan itu salah satunya juga Ibu Vivi, istrinya Pak Victor tadi, juga salah satu WL yang ada bersama kami juga. Seringkali kami melayani bersama, dan kami sungguh-sungguh melihat pelayanan Kak Iyer itu luar biasa sekali, dan sangat banyak memberikan dorongan yang membakar hati saya untuk melayani Tuhan lebih lagi ya. Jadi secara singkat, akhirnya saya juga mendapatkan pasangan teman hidup, seorang istri yang juga akhirnya kami terpanggil. Awalnya saya sudah bukan kembali ke Jerman, tidak. Jadi saya hanya ingin memberikan hidup buat Tuhan, tapi Tuhan mengingatkan kepada saya kembali. Ya, saya dipanggilnya di Jerman karena melihat begitu banyak orang Indonesia di sini yang
sudah studi baik-baik, tapi mereka akhirnya ya sayang hilang arah ya. Hanya ikut persekutuan, tidak hidup bergereja. Nah itu yang saya lihat di tahun-tahun saya belajar dulu. Dan Tuhan ingatkan kembali sehingga akhirnya ketika diterima di badan misi, salah satu deputasi misi yang saya lakukan ya di tempatnya KIR juga. Ya, saya sempat bersama Pak Damaris melayani di sana, menyampaikan deputasi misi. Dan akhirnya tahun 89 saya berangkat sampai sekarang ini. Dan saya ingat pada waktu loncat tahun kurang lebih 1991 kalau nggak salah ya, Bu Meliani. Mereka Pak KIR dan Ibu Meliani datang ke Jerman dan kita bertemu bahkan secara lebih dalam lagi. Dan saya selalu melihat seorang hamba Tuhan yang besar tapi punya humble heart ya, hati yang selalu dia bisa selalu bergaul dengan siapapun. Dan kami juga merasakan persaudaraan yang begitu luar biasa melihat. Dan salah satu pengalaman yang paling mengesankan yang tidak bisa dilupakan adalah karena ini waktunya singkat, saya cuma menceritakan singkat juga. Dalam pelayanan KIR di beberapa tempat, di salah satu kota, di kota Maastricht, Belanda, ya, itu ada sekelompok orang-orang yang setelah diberkati dengan pelayanan KIR, mereka minta gimana untuk follow up selanjutnya. Ya, kebetulan ada saya juga di sana. KIR langsung menyerahkan ini ada Pak Obaja, ya, dan itu luar biasa sekali, ya. Jadi waktu KIR di Jerman itu gereja misi belum berdiri, tapi 93 bulan Juni baru berdiri. Dan setelah GMI berdiri, maka sebenarnya pos misi yang pertama pos misi dari gereja kami ini adalah di Maastricht, ya. Itu sebenarnya apa yang sudah ditabur oleh KIR ya dilanjutkan menjadi sebuah pos misi yang sampai hari ini masih ada. Bahkan orang yang dulu pernah ngalami masih ada beberapa, yang lainnya sudah meninggal karena dari semua pos misi yang ada yang kami dirikan di Jerman dan di Belanda ini, yang ada di kota pos misi yang ada di Maastricht yang paling tua generasinya. Jadi kebanyakan mereka sudah banyak yang meninggal dan generasi yang tua. Tapi itulah pengalaman yang luar biasa yang tidak terlupakan. Jadi saya bersyukur sekali. Ini adalah satu kenangan yang luar biasa dalam kehidupan bersama Kaya dan Ibu dan Cik Melian ya. Selama ada di Jerman, kita punya pengalaman yang kadang-kadang kita lucu ya. Sempat kita naik kereta api, ingat Cik Melian, tiba-tiba kitanya udah turun, Cik Meliannya belum turun. Nah itu kan kadang-kadang wah gimana ya ini, tapi ya kayak kita cuma bilang lah ya sudah, nanti kita akhirnya toh ketemu juga, nggak hilang juga. Puji syukur. Itu ada cerita-cerita yang unik, kadang-kadang ada lucunya, ada seriusnya dalam pelayanan yang menguatkan. Dan saya bersyukur sekali boleh kenal dengan KIR yang begitu luar biasa. Dan sampai hari ini kita masih selalu kontak dengan Cik Melian yang ada di Surabaya. Dan bersyukur untuk kesempatan ini. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini saya percaya Tuhan kiranya boleh memberkati Ibu Melian, JR dan Yohana dan setiap Bapak Ibu saudara sekalian. Biarlah kita tetap bersatu dalam Tuhan. Apa yang sudah diberikan, contoh-contoh yang baik yang sudah diberikan oleh KIR, kita boleh teruskan untuk membangun tubuh Kristus, karena ini hari-hari akhir di mana kita akan menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Silvanus, salam buat Rizka. Sama-sama, terima kasih. Thank you, God bless you. Ya, buat saudara yang belum tahu, saya dapat informasi dari Sudirgo, Pak yang di Australia, Barnabas Ong, sampai lupa. Dari Pak Barnabas Ong dikasih tahu itu Pak Silvanus itu tokoh pergerakan Jerman tuh, penjangkauan anak muda Indonesia. Ya, betul sekali. itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke Bu Nelly ya.
Begitu informasi disebarkan, respon pertama dari Hong Kong, ya. Bu Nelly, Ibu Pendeta Nelly ini istrinya Pak Pendeta Bobby Hong Kong. Ya, kalau saya nggak salah begitu, ya silakan Bu Nelly bisa melanjutkan. Shalom, shalom semua. Shalom. Shalom, shalom. Shalom buat Bu Melani. Shalom. Ya, shalom. Sungguh sangat senang sekali kami boleh berdua di sini untuk menyaksikan dasar di dalam pelayanan kami itu adalah ada Kak Yer di dalamnya. Nah, mungkin suami saya dulu deh yang ngomong, ya. Karena kami ada persekutuan doa eklesia di Surabaya di Sukomanunggal Jaya. Ya, nama saya Bobby, saya jadi gembala di GBI di Hong Kong. Dan saya lahir baru tahun 83. Jadi kalau dilihat dari saat dimana Kak Yer itu dipanggil Tuhan itu cuma 10 tahun. Saya bisa bertemu oleh karena Pak Kak Yer ini seorang hamba Tuhan yang pada waktu itu dikenal, ya terkenal lah hamba Tuhan, tapi mau datang di persekutuan doa di tempat di mana kami berdua itu mengawali. Jadi sungguh satu berkat yang luar biasa karena Kak Yer datang ya otomatis jadi tambah banyak yang datang. Nah, saya cuma ingin bagikan bahwa saya melihat ada satu hal yang saya bisa belajar dari Kak Yer. Walaupun saya nggak dekat. Pada waktu beliau ini sampaikan firman, saya perhatikan dia berusaha untuk mengerti bahwa posisinya adalah sebagai saluran suaranya Tuhan. Sehingga dia mencoba untuk melakukan sesuatu yang saya baca. Dia tahu otoritas yang Tuhan berikan. Sehingga pada waktu dia berkhotbah itu mic-nya tuh ditempelnya di dekat bibir. Saya ngerti taruh di dekat bibir karena kami punya mic kualitasnya nggak bagus. Ya, jadi sehingga kalau dia berbicara berharap suaranya itu akan bisa lebih jelas. Kemudian pada waktu dia mulai sampaikan firman Tuhan, saya melihat ada sesuatu yang memang pengurapan itu begitu nyata, ya, artinya satu sikap yang nggak bisa lagi ditolerir. Sehingga pada waktu satu hari saat itu di rumah kami persekutuan doa itu mendadak lampunya mati, namanya persekutuan doa eklesia waktu itu kami mengawali, ya, lampu listriknya mati. Otomatis saya sebagai yang punya rumah kalang kabut coba untuk menyalakan kembali. Tapi beliau, Kak Yer ini langsung ambil alih kendali. Cuma dia bertanya, semua bisa dengar suara saya? Biar diurus sama yang punya rumah. Dan dia teruskan khotbah. Itu membekas di dalam diri saya bahwa the unstoppable vision. Saat dia sebagai hambanya berbicara kepada umatnya, nggak ada satupun bisa yang nyetop dia. Sehingga saya ngalami satu hari pelayanan di satu cabang di Bali. Listriknya karena gedung baru juga mati. Saya pun juga meniru apa yang Kak Yer ya lakukan. Saya teriak di mimbar dan semua bisa dengar. Saya teruskan tanpa listrik. Dan disitulah saya mendapat berkat. Beliau adalah hamba Tuhan yang memang Tuhan pakai dan memberi kesan yang amat mendalam bahwa sebagai hamba Tuhan kita perlu mengerti. Pada saat kita ada di mimbar, itu sebetulnya Tuhan berkenan untuk memakai setiap kita dengan otoritas yang dia berikan. Yang lainnya istri saya. Iya. Saya akan awali di mana saya pada waktu itu bekerja dan saya melahirkan anak kedua. Suami saya memberhentikan saya dari pekerjaan dan saya mulai untuk cari teman karena saya suka berteman. Saya buka persekutuan doa di rumah. Nah, memang awal-awal itu banyak datang, tapi pada akhir daripada persekutuan doa itu kira-kira 6 bulan yang hadir tinggal
saya dengan suami dan pendetanya yang akan khotbah. Nah, di Surabaya ada persekutuan doa, mungkin Ibu Meliani masih ingat, di tempatnya Bapak Pendeta Arifin di Kupang Jaya. Saya hadir di situ dan saya titik balik pertobatan saya untuk mencari teman lewat persekutuan doa. Karena waktu itu saya masih ingat firman yang disampaikan itu tidak akan bisa lupa. Firman yang disampaikan oleh Kak Yer di persekutuan doa Kemah Pujian Kupang Jaya itu di tempatnya Pak Arifin. Nah, waktu itu Kak Yer khotbah tentang Yesaya pasal 1. Nah, di situ ada teguran-teguran. Tuhan bilang, aku sudah payah menanggungnya dan ini dan itu. Nah, saya di situ itu seolah-olah Kak Yer itu cuma khotbah untuk saya. Semua enggak ada orang, cuma saya aja yang nangkap. Dan saya dari Protestan tidak biasa untuk nangis, tapi kali itu saya nangis. Saya lalu dimengerti oleh Roh Kudus bahwa saya ini melakukan persekutuan doa di rumah saya itu membuat Tuhan capek, ya, membuat Tuhan muak, membuat Tuhan jijik. Jadi itu kata-kata Kak Yer itu masuk terus. Akhirnya saya turun dari kursi saya berlutut dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya berjanji saya tidak akan melakukan persekutuan doa ini lagi dengan cara begini. Dan Kak Yer terus khotbah, saya terus minta ampun. Dan saya janji kepada Tuhan begini, Tuhan, kalau nanti waktu itu saya persekutuan doa itu hari Kamis, kalau nanti hari Kamis tandanya Tuhan tidak berkenan di persekutuan doa ini, jangan ada satupun orang yang datang. Tapi kalau persekutuan doa ini karena saya malam ini bertobat, Tuhan mau pakai persekutuan doa itu dan berkenan, biarlah walaupun cuma ada orang datang cuma 1 atau 2, saya akan tetap jalan. Dan apa yang terjadi saudara, itu sepanjang minggu itu terngiang-ngiang terus khotbahnya Kak Yer sampai sekarang lah. Jadi itu menjadi benih. Ya, saya sempat waktu itu WA-an dengan Bu Meliani, dia bilang, oh, benih yang ilahi yang tidak pernah mati. Nah, jadi saya lalu ternyata hari Kamis itu yang datang bukan cuma 1-2 orang, sekitar 30 sampai 35. Saya langsung angkat tangan saya bilang, oke, saya akan lanjut terus Tuhan. Dan kemudian saya bersama teman pergi ke rumahnya Kak Yer, minta supaya Kak Yer bisa datang khotbah. Nah, beberapa kali memang Kak Yer datang khotbah ke persekutuan doa yang ada di rumah kami. Nah, di situ saya salutnya sama Kak Yer itu apa? Pengkhotbah yang sudah tersohor, termasyur, tapi kok mau datang di persekutuan doa yang cuma puluhan orang saja. Wah, itu benar-benar saya merasakan, kami berdua merasakan kami sangat diberkati. Nah, pada waktu itu Kak Yer ketemu dengan seseorang yang cukup sudah lama ada di persekutuan doa. Nah, Kak Yer itu bilang gini, Cik Nelly, saya titipkan orang ini, ya. Saya berdoa supaya orang ini bisa bertobat di tangannya Cik Nelly. Saya bilang, loh, kok bisa? Dia bilang, ini orang yang sudah lama sekali tapi tidak tobat-tobat. Pusing aku, katanya gitu, saudara. Jadi cukup lumayan beberapa kali sebelum Kak Yer meninggal itu kami sempat sama-sama, saya juga sempat pergi ke rumahnya Kak Yer. Dan saya tidak tahu Ibu Meliani masih ingat apa enggak, sempat pergi ke rumah ngajarin saya tamborin. Masih ingat? Saya diajarin tamborin.
bersama iya, bersama ada satu teman, sekarang teman itu sudah almarhum, itu Ibu Felicia. Sekarang sudah almarhum 2 tahun yang lalu. Ya, jadi saya punya banyak kesan sekali dengan Kak Yer dan dengan Ibu Meliani. Saya berharap nanti kalau ada kesempatan saya ke Surabaya kita bisa ketemuan. Ya, oke, itu aja. Tuhan memberkati. Ya, buat Ibu Meliani, malam ini tunggu. dari Hongkong ada bawa beberapa anak-anak di GBI untuk ikut gabung, dan mereka sangat begitu bergairah mendengar khotbahnya Kak Yer. Dengan khawatir pastilah akan menumbuhkan pemimpin-pemimpin yang berikutnya. Pak Heru, terima kasih buat kesempatan. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak Bobi sama Bu Neli. Ini Pak Heru sedang ke toilet, jadi saya melanjutkan fungsi beliau. Oke, berikutnya Pak Lukito Budiarjo. Pak Lukito Budiarjo, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Daniel dan juga Jumelia. Terima kasih juga. Jadi perkenalan saya sama Kak Yer itu sekitar tahun 84, 1 tahun sebelum Kasih Melanda Jakarta. Jadi Kak Yer waktu itu khotbah di Persekutuan Doa, dan ya khotbahnya pasti sangat memberkati. Lalu tahun 85 dalam persiapan panitia tadi yang Pak Victor di persiapan Kasih Melanda Jakarta, di Kasih Melanda Jakarta. Jadi ketemu lagi. Tahun 88 akhir, kami memang Persekutuan Doa itu sudah mau merintis menjadi gereja waktu itu. Dan sebenarnya kami sudah mendaftar ke gereja GBI pada waktu itu. Dan sudah ketemu sama Om Julius Isa. Tapi entah bagaimana akhirnya ketemu sama Kak Yer. Dan akhirnya kami ikut pemuritannya tahun 88 dan tahun 89 bersama ada Pak Andreas Nawawi juga di sini, bersama almarhum Pak Hari Purwanto, kakak dari Pak Yeremia Rim, merintis di Jakarta, di GKPB di Jakarta. Dan yang berkesan begini, waktu itu Kak Yer itu ngomong sama saya 4 maka dia bilang, Lukito nanti kamu kita angkat jadi penatua. Jadi kalau di saya tuh terus terang nggak gitu yakin. Saya mungkin sebagian yang mengenal saya handicap, saya berjalan pakai tongkat gitu ya, secara fisik saya ada kecacatan. Tapi Kak Yer yakin, dia bilang kamu jadi penatua. Saya bilang Kak Yer nggak salah, Kak Yer nggak salah pilih. Wah saya ditegur situ. Emang kamu pikir Kak Yer asal main cap-cip-cup katanya. Kak Yer udah bawa dalam doa, udah bawa dalam puasa katanya. Jadi Tuhan kasih tahu kamu katanya. Jadi saya bisa melihat di situ sebenarnya saya sendiri saat itu antara yakin dan enggak gitu. Tapi Kak Yer meneguhkan, dia bilang enggak. Kak Yer udah bawa dalam puasa, Kak Yer udah doakan, dan kamu jadi penatua. Oke, saya bilang oke, saya bersedia. Lalu kamu juga full timer katanya. Dan waktu itu saya bingung full timer, terus dia tanya. Nah ini yang saya nggak pernah lupa. Dia bilang gini, kamu mau digaji berapa? Wah saya nggak punya pengalaman. Mau digaji berapa? Saya bilang terserah Kak Yer lah. Dimarahin saya. Dia bilang kalau kamu tidak bisa menghargai dirimu sendiri, siapa yang mau menghargai kamu katanya. Jadi kamu harus sebut berapa jumlah yang ini. Nah, saya nggak ngerti, ya udah saya sebut aja, asal sebut aja pokoknya. Saya masih ingat waktu saya sebut ya udah 250.000 ya boleh lah Kak Yer gitu. Padahal uang bensin itu 300.000 saya bilang. Dan Kak Yer bilang begini, jadilah sesuai dengan imanmu katanya. Jadi saya terima, tapi di situ saya ngelihat, wow, ini hamba Tuhan ini Kak Yer ini luar biasa, begitu yakin. Dan sejak saat itu tahun 89 saya melayani ya sebagai salah satu tim penatua yang ada di Jakarta, di GKPB Jakarta, dan sampai hari ini saya masih terus melayani sebagai penatua di GKPB Jakarta. Jadi thank you untuk Jumelian juga. Ini Kak Yer sudah menanamkan sesuatu yang luar biasa. Bisa lebih percaya daripada saya mempercayai diri saya sendiri. Itu salah satu bagian yang sangat berkesan. Oke, thank you.
Terima kasih Pak Lukito atas Thank you, sharingnya. Pak Lukito. Thank Luar you biasa. Pak Lukito. Oke, berikutnya Pak Edwin Tillman. Ya, Pak Edwin. selamat sore semuanya. Suara saya Selamat terdengar sore. ya? Ya, oke. Bagus. Jelas. Bagus. Bagus ya. suaranya. Meliani, apa kabar? Ini JR. Hukatet Pak lagi. Pak, Ya, Pak Pak Edwin Hud. Tillman yang saya kenal, kah? Iya. Ya. Kok umurnya 20 tahun lebih muda, Pak? Nah, itulah gara-gara sukacita dalam hati saya itu. Ya, sementara ini saya ada di Belanda untuk family besuk sama beberapa kepentingan untuk sekolah di sini. Nah, saya ketemu Kak Iyer itu di tahun 1983. Bersama dengan istri, saya diajak teman untuk pergi ke persekutuan di Kontesa, di Jalan Darmo 66. Saya waktu itu adalah seorang yang bekerja di sekuler. Nah, pada waktu saya sampai di persekutuan doa itu, saya mendengar khotbah dari Kak Iyer yang luar biasa, tetapi yang menyentuh hati saya adalah begini, karena saya sudah terbiasa dengan melihat visi. Saya melihat orang ini visinya luar biasa besarnya. Makanya nggak salah ketika satu tema yang diberikan Unstoppable Vision, itu merupakan sesuatu yang bagi saya itulah sesuatu yang sangat menggambarkan Yeremia itu sendiri. Nah, pada waktu saya bersama-sama dengan dia, saya banyak diajari oleh beliau ini. Dan satu hal yang saya dapat dari dia begini, Edwin, kamu jangan pernah berhenti untuk making disciples bagi orang-orang lain. Gitu. Nah, pada waktu itu saya belum bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Kak Iyer itu. Tapi dengan berjalannya waktu sampai kami mendirikan, saya bersama dengan Kak Iyer dan teman-teman yang lain mendirikan GKPB di Indonesia ini, yang dimulai dari kota Surabaya, saya di sini melihat bahwa memang making disciples itu sangat-sangat penting. Dan saya bersyukur pada waktu itu saya berpikir gini, kalau saya harus membuat disciple, maka saya terlebih dahulunya yang harus dimuridkan untuk hal itu. Dan akhirnya ini menjadi tekad saya untuk terus belajar dan belajar, dan sampai pada umur 70 tahun hari ini, saya bisa mencapai gelar PhD saya pada umur 70 tahun, dan itu menjadi kebanggaan saya oleh karena dorongan kata-kata Kak Iyer, you have to make disciples. Nah, itu yang membuat saya bukan luar biasa, dan memang sampai di Belanda ini ada 3 hamba Tuhan yang bulan depan ke Indonesia, dan mereka akan diwisuda sebagai Master of Theology di sekolah di mana saya juga mengajar di situ. Tetapi pengalaman saya dengan Kak Iyer itu dari waktu ke waktu sangat luar biasa, dan saya dibawa Kak Iyer untuk pelayanan. Saya pernah juga bertemu dengan Pak Hadi yang di Tegal, yang juga merupakan satu kolega saya di sekolah di mana saya ada dan mengajar di situ. Tapi yang satu yang paling berkesan bagi saya, Kak Iyer selalu berkata begini, doakan saya terus untuk saya bisa mendapatkan seorang keturunan, anak. Ya, kami otomatis pada waktu itu bersama-sama kami berdoa, dan pada akhirnya ada satu berita sukacita, Meliani mengandung. Wow, itu luar biasa sukacita kami. Dan waktu berjalan dan akhirnya JR lahir, saya berada bersama dengan dia di RKSEP pada waktu itu, dan dia tunjukkan pada saya, Edwin, coba lihat ini. Saya bilang, apa Kak Iyer? Coba lihat kepala anak saya ini. Waktu saya lihat, kenapa Kak Iyer? Saya bilang gitu. Itu ada satu tanda di atas kepalanya yang saya katakan dia akan menjadi nabi pada waktu-waktu nanti setelah dia besar nanti. Dan mungkin ini JR belum pernah dengar hal ini. Saya pernah ngomong sama JR pada waktu ulang tahun GKPB yang di Surabaya yang ke-25 pada saat itu. Saya cerita dengan JR mengenai hal itu. Nah, mungkin Meliani juga lupa untuk menceritakannya kepada JR, tapi biar hari ini menjadi sesuatu yang membangkitkan itu kembali. Kita perlu ada Jeremia yang muncul hari-hari ini, dan mungkin Tuhan sudah appoint JR untuk hal seperti itu. Gitu. Jadi ini betul-betul merupakan sesuatu yang saya rasa
Jeremy Harim, a man of vision, dan juga saya masih teringat juga ketika dia berbicara pada saya begini, Edwin, kalau GKPB itu berdiri, we have to be on the cutting edge. Saya masih ingat kata-kata itu. On the cutting edge. Sebagai pioneer di Indonesia ini. Dan memang pada awal-awalnya kita bertumbuh dengan luar biasa. Tetapi biarlah apa yang dikatakan Kak Yer itu sampai hari ini, itu tetap merasuki para pemimpin-pemimpin GKPB hari-hari ini. Dan itu yang sebenarnya menjadi doa saya. Saya melihat bagaimana Kak Yer pada awal-awalnya begitu berapi-apinya membawa kita sampai kita ini ketika di kota Surabaya terjadi kegerakan roh yang luar biasa. Kami begitu beraninya untuk datang keluar malam tempelin pamflet di mana-mana seperti itu. Dan itu merupakan sesuatu yang harus kembali sampai hari ini. Dan saya percaya bahwa kalau kita tetap memegang apa yang Kak Yer pernah katakan kepada kita, yang tentunya berbeda-beda apa yang kata Kak Yer pada setiap orang-orang yang dekat dengan dia, itu tetap harus menjadi api yang menyala sampai hari ini. Meliani, thank you very much. Saya bisa ada bersama kalian. Saya pernah ingat satu hal. Ketika saya berada di rumahnya Yer waktu itu di Darmo Permai itu, kita kumpul bicara, Yer tiba-tiba berkata gini, aku tidak punya uang sama sekali. Saya berkata, hey, kenapa you katakan gitu Yer? We are family. Maka saya tidak pernah lupa bahwa apapun yang ada dalam dompet saya, itu saya berikan kepada Yer. Karena itulah investasi yang dia berikan pada saya berhutang pada dia, maka saya juga akan memberikan apa yang saya punya bagi dia. Dan itu membuat sesuatu perubahan yang sangat-sangat luar biasa pada saat itu. Dan saya ingin katakan pada Meliani, pada JR, you are my family. Kira-kira itu saja dari saya. God bless you. Thank you so much. Appreciate. Oke, terima kasih Pak Edwin. God bless you. Pak Heru, berikutnya. Ya Pak. Ibu Sandra ya. Kita akan mendengar kesaksian dari Sandra. Ya, Sandra ini adalah kawan lama di Contessa Salon, tapi ternyata juga mengikuti sejarah lahirnya IFGF di Amerika. Jadi Sandra ini, ya, saya masih ingat lagu yang diajarkan di Contessa Salon, I'm depending on you and you depending on me. Ya, betul sekali. Jadi kita ini depend-dependan. Oke, di samping itu ada satu nama yang saya baru tahu ya. Ternyata ada FH itu ternyata Fendi Hutomo dari San Francisco. Sejak tadi saya tunggu-tunggu, ternyata namanya singkatan FH, jadi nggak kebaca. Oke, silakan Bu Sandra dulu. Ya, halo semuanya, halo Melian, hai halo San. Ini teman-teman seperjuangan dulu. Ya, iya. Saya kenal Kak Yer itu dari tahun 79 ya, 79-80. Waktu itu kita sekelompok anak-anak Indonesia yang sekolah di Amerika, kita itu dijamah oleh Tuhan, jadi kita lahir baru. Tapi karena dulu itu kita anak-anak muda semua, kita tidak punya pemimpin istilahnya. Jadi kita waktu itu ikut satu gereja, namanya gerejanya Om John, tapi gereja itu gereja yang beda ya, bukan karismatik, jadi sangat mengikuti aturan gitu. Jadi anak-anak muda ini akhirnya kita bikin persekutuan sendiri. Ya, terus kita nggak tahu gimana kita bisa mengundang Kak Yer untuk ikut jadi pembicara di retreat kita. Nah, disitulah terjadi kebangunan rohani dari anak-anak kita ini. Jadi kita tuh sangat menggebu-gebu saat itu, tapi kita tidak punya mentor saat itu. Nah, Kak Yer adalah salah satu mentor yang mengajarin kita tentang bahasa roh, tentang Roh Kudus, dan sangat mendalam lah waktu itu. Nah, sejak itu kita rutin selalu mengadakan persekutuan doa, kita mengadakan KKR, dan kita mengundang juga Om Damaris waktu itu. Nah,
Jadi Kak Yer, kebenaran saya itu tinggal bersama Joyce Tan. Mungkin kalau ada yang kenal dengan Pastor Paul Tan sekarang, itu istrinya. Dan itu rumah di mana kita mengadakan persekutuan doa setiap minggu. Kalau Kak Yer datang dari Indonesia juga tinggalnya di situ. Jadi terus terang saya salah satu orang yang banyak sekali dapat mentoring dari Kak Yer, karena saya tinggal di rumah itu, saya ketemu Kak Yer malam gitu. Nah, jadi singkat cerita, Kak Yer adalah salah satu mentor di saat itu di Los Angeles, di San Francisco, di Fresno. Jadi setiap tahun kita ganti-gantian, yang Natal, nanti Thanksgiving kita di Fresno, nanti di LA. Nah, Kak Yer itu salah satu mentoring cukup lama waktu itu tinggal di Amerika, kayaknya hampir sebulan atau 1 bulan lebih deh. Jadi saat itu kita kenal Kak Yer dari situ. Nah, dari situ juga nantinya cikal bakalnya IFGF akan dibentuk. Nanti mungkin Pastor Fendi akan lebih bisa berbicara soal itu. Karena saya tahun 82 saya sudah pulang. Dan waktu saya pulang saya join di Kontesa. Disitulah saya kenal sama Melian dan kita jadi deket banget. Kita berdua hampir tiap hari ketemu. Saya selalu ke rumahnya Melian yang di Darmo Permai. Darmo Permai. Embong Malang ya? Darmo Permai. Oh, Darmo Permai ya? Bukannya Embong Malang, Lian? Bukan ya? Bukan. Ya, pokoknya setiap hari lah kita ketemu sama Melian, dan salah satu yang sangat terkesan dengan Kak Yer ya, Kak Yer itu sangat gimana ya, memberikan orang itu dia sangat tegas tapi dia sangat lembut hatinya. Nah, kebenaran kalau yang pribadi saya pulang dari Amerika, saya tuh baru putus sama mantan saya. Dan saat itu ya namanya orang baru putus ya, kita sedih. Kak Yer datang setiap minggu ke rumah saya, menjemput saya dengan Melian. Di situ saya dekat sama Melian. Mereka mentoring dan saya tidak lupa pertama kali suami saya yang sekarang datang. Suami saya ini dulu bukan orang yang bertobat dan dia juga backgroundnya bukan orang Kristen. Jadi waktu pertama kali dia datang ke persekutuan, Kak Yer yang lihat pertama. Terus Kak Yer bilang gini, "San, itu temanmu?" "Iya, teman kantor," saya bilang. Terus dia langsung bilang, "Itu jodoh kamu." Yang benar Kak Yer, jangan ngaco, itu orang sembayang aja nggak pernah, gimana mau jadi jodoh saya. Tapi ya itu perkataan Kak Yer yang menjadi kenyataan dan sampai hari ini saya masih menjadi istrinya. Jadi saya selalu ingat itu bahwa Kak Yer memberikan confirmation tentang suami saya itu di persekutuan. Waktu itu di Kontesa atau di tempatnya, saya dulu ke persekutuan di Kontesa sama tempatnya Arifin, Xiangjin ya. Jadi antara dua tuh saya nggak inget deh. Nah, jadi di sini Kak Yer itu sebenarnya memberikan banyak sekali pengarahan pada kita-kita yang di Amerika saat itu, anak-anak muda yang masih ceritanya sangat menggebu-gebu, tetapi baru kenal Tuhan, jadi tidak ada arahan. Jadi Kak Yer yang memberikan arahan-arahan itu. Dan itu diteruskan waktu saya pulang ke Surabaya, saya di Kontesa juga bersama-sama ikut melayani bersama teman-teman, bersama Koden. Koden juga salah satu mentor saya sih, yang sangat sabar dan baik. Jadi ya saya senang hari ini saya bisa share sedikit, sebenarnya banyak sekali tentang Kak Yer ya, tapi saya ingat itu. Dan yang terakhir saya ketemu Kak Yer, jadi biarpun saya udah pindah Jakarta, saya udah menikah, kalau Kak Yer ke Jakarta kita sering ketemuan. Dan yang terakhir saya ketemu Kak Yer itu Melian sudah punya JR. Melian sama Kak Yer tinggal di Hotel Indonesia. Saya datang ke sana. Saya ingat itu terakhir Kak Yer kita makan siang bersama, ngobrol-ngobrol, sudah ada JR. Berapa bulan kemudian Kak Yer dipanggil Tuhan. Jadi itu terakhir saya ketemu Kak Yer. Kalau Melian masih sering ketemu. Terakhir saya ketemu Melian waktu mama saya meninggal tahun 2019 Januari, dia datang melayat. Jadi itu sedikit dari kenangan saya bersama Kak Yer dan memori saya dengan Kak Yer. Terima kasih ya. Terima kasih dikasih kesempatan ini. Bye. Thank you Sandra. Bye. Miss you. Thank you. Nanti rekaman panjang privat aja, Sandra.
Aku lagi yang nanti banyak ya. Iya deh. Oke. Jika saudara diberkati dengan tayangan ini, silakan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.